Assalamualaikum, Sholih dan Sholih Al-Qadar. Pada hari ini kita sudah memasuki subtema 3 dan mata pembelajaran yang akan kita bahas yaitu Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks lisan dengan benar. Baik, seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf, dan sekarang kita akan membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, teks lisan adalah teks yang dibacakan. Teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak, yaitu dengan mendengarkan apa yang dibicarakan atau yang diucapkan sehingga kita dapat mendengarkannya dengan seksama seperti itu. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks yang dibacakan, mari simak teks di bawah ini. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan berbagai jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Gagasan pokok pada teks di atas yaitu makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukung pada teks di atas yang pertama yaitu makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Dan yang kedua, makanan tradisional memiliki berbagai jenis, rasa, dan penyajian. Dan yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Setelah kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks di atas, maka untuk selanjutnya kita menentukan kalimat utama. Kalimat utama pada teks di atas yaitu salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Dan yang kedua yaitu kita menentukan kalimat penjelas. Kalimat penjelas pada teks di atas yaitu yang pertama, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Yang kedua, makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Dan yang ketiga, ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Untuk selanjutnya, yaitu pengertian ringkasan. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Jadi, dapat kita simpulkan ketika kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks, terlebih dahulu kita ketahui dulu mana yang menjadi kalimat utama, mana yang menjadi kalimat penjelas, dan untuk selanjutnya kita akan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu gagasan pokok merupakan ide utama atau pemikiran utama dari suatu teks, dan gagasan pendukung yaitu merupakan penjelas dari gagasan pokok itu tersendiri. Dan untuk selanjutnya kita akan tuangkan ke dalam ringkasan. Setelah kita mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka kita akan tuangkan dalam bentuk peta pikiran, yaitu bisa dalam bentuk diagram seperti itu. Sudah paham anak-anak mengenai gagasan pokok atau gagasan pendukung? Baik, untuk tugas tema pada hari ini, Ibu akan melampirkan yaitu suatu teks yang berjudul Gado-gado salad segar dengan siraman saus kacang khas Betawi. Nah, kemudian mintalah orang tuamu membacakan teks tersebut. Kalian tentukan mana yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan, yaitu teks yang telah dibacakan orang tuamu. Kemudian kalian tuangkan dalam bentuk ringkasan, yaitu dalam bentuk peta pikiran dengan diagram. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami?